Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem hukum Indonesia, yaitu tentang hukum adat. Baiklah teman-temanku semua, kita langsung masuk ke materi tentang hukum adat. Cekidot. Baik, secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan, yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Dan hukum adat ini diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya mengenai hukum adat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Beberapa pengertian hukum adat menurut para pakar hukum, menurut Profesor Mr. Dieter Hartz-Preseden, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Selanjutnya, menurut Dr. Sukanto SH, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat faksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa secara hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kendati demikian, masyarakat adat tetap meyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya, sehingga harus ditaati dan akan mendapat sanksi apabila dilanggar. Beberapa contoh hukum adat yang ada di Indonesia yaitu misalnya hukum adat awik-awik di Desa Pakraman, Bali. Jadi mengutip dari situs JDIH Komnas, hukum adat awik-awik di Bali tercantum dalam Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003. Awik-awik yang dianut oleh masyarakat Desa Pakraman Bali mencakup beberapa hal seperti mengaksama atau meminta maaf, dedosaan, denda uang, karampang, penyitaan harta benda, kasetekan, tidak diajak bicara dalam waktu tertentu, kaselong, diusir dari desanya, upacara prayaschita, atau upacara bersih desa. Selanjutnya, contoh hukum adat Dayak Kalis yang berada di Kalimantan. Melansir dari situs kebudayaan Kemendikbud, ada 4 jenis hukum adat masyarakat Dayak Kalis. Antaranya yaitu saud, yaitu jenis hukuman yang dimulai dari kasus yang ringan. Hukuman saud merupakan suatu lambang perdamaian dengan roh gaib di sekitarnya. Yang kedua, satanga bar atau setengah mati nyawa. Jenis keputusan ini terhadap suatu kasus baik yang disengaja atau tidak. Dampak pada korban adalah cacat seumur hidup atau luka parah.
Yang ketiga, pati nyawa atau raga nyawa atau mahar. Jenis keputusan bagi setiap kasus yang menyebabkan kematian seseorang. Pelaku dikenakan hukum adat serta hukum formal yang berlaku atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan terakhir yang keempat adalah adat kampung. Jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku di mana kasusnya langsung tertangkap basah dan telah terbukti adanya perbuatan yang melanggar adat kampung. Demikianlah materi tentang hukum adat yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan dalam video materi kali ini. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih dan wassalam.